Pertengahan tahun 2015, media sosial digemparkan oleh kasus seorang ibu yang menyelamatkan dirinya dan anak-anaknya dari kekejian yang dilakukan oleh kekasihnya. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi bersama aku, Marisa Julianti. Di sini aku akan menceritakan berbagai hal menarik yang mungkin belum kalian ketahui, and I hope you like it. Subscribe guys, biar aku semangat. 1, 2, 3. Charlie Treadway, seorang ibu 3 anak yang diketahui disekap pada Senin 4 Mei 2015 lalu, yang tak lain pelakunya adalah kekasihnya, Ethan Nickerson. Awal mula kekejian yang didapatkan oleh Charlie pada 2015 itu, ia merasa ada yang aneh dari kekasihnya. Setelah menyadari ada yang keanehan dari kekasihnya yaitu Ethan Nickerson, sepasang kekasih ini bercekcok satu sama lain. Mereka berantem dan akhir dari cekcok mereka, Ethan menodongkan pisau di leher Charlie. Merasa tak puas hanya menodongkan pisau di leher Charlie, Ethan meminta ponsel Charlie agar Charlie tak bisa menghubungi siapapun untuk menolong dirinya. Akhirnya ia berpikir bagaimana caranya ia bisa kabur. Tanpa menggunakan ponsel, Charlie tak bisa meminta bantuan kepada polisi dan ia tak bisa menelpon saudaranya. Akhirnya Charlie berpikir cara lain dan dia mendapatkan dengan menggunakan sisi kebapaan yang Ethan miliki. Ia meminta agar ia diperbolehkan untuk menjemput anak-anaknya di sekolah. Ethan menyetujui, tetapi dia harus ikut dengan Charlie. Karena Ethan merasa Charlie akan kabur bersama anak-anaknya. Setelah mereka sampai dan menjemput anak-anaknya, Charlie berpikir keras agar ia bisa kabur bersama anak-anaknya. Sedangkan anak-anaknya yang berada di kursi belakang tidak menyadari ada yang aneh dengan orang tuanya. Setelah tiba di kediamannya setelah menjemput anak-anaknya, Charlie kembali ditodongkan pisau oleh kekasihnya Ethan. Namun kali ini Charlie tidak sendiri. Anak-anaknya turut melihat apa yang dilakukan oleh Ethan Nickerson. Akhirnya Charlie berpikir lagi bagaimana caranya mereka bisa kabur. Karena Charlie tak bisa kabur sendirian. Ada ketiga anak-anaknya yang berada dalam situasi yang sangat berbahaya ini. Saat Charlie sedang ketakutan dan berpikir keras bagaimana caranya ia bisa kabur, Ethan kembali duduk ke sofa, tetapi dia masih memegang pisau. Dia mewanti-wanti jika Charlie kabur, ia akan melempar pisau itu. Setelah Charlie berpikir dalam ketakutan, dia mendapatkan ide. Dia mengambil Ethan dan bilang kepada Ethan, "Ethan, anak-anak kita sedang kelaparan. Biarkanlah mereka makan sedikit saja." Ethan sesaat merasa bingung. Dia juga merasa lapar dan dia juga kasihan kepada anak-anaknya yang sedang kelaparan. Akhirnya Ethan menyetujui untuk Charlie memesan pizza di aplikasi yang berada di handphone Charlie. Ethan memberikan kembali ponsel Charlie yang sempat ia ambil tadi. Tapi Ethan memberitahukan kepada Charlie bahwa ia hanya boleh membuka aplikasi Pizza Hut. Dan Ethan memesan kepada Charlie agar memesankan pizza satu loyang yang besar. Dan Charlie mengiyakan apa yang Ethan inginkan. Setelah Charlie mendapatkan HP-nya kembali, Charlie berpikir apa yang harus ia lakukan. Ia tak bisa menelpon polisi karena ia takut Ethan akan mendengarnya dan Ethan akan kembali menodongkan pisaunya, bahkan bukan cuma kepada dirinya. Ia takut Ethan menodongkan pisaunya kepada anak-anaknya. Akhirnya Charlie pun memesan Pizza Hut. Saat dia memesan Pizza Hut, dia melihat ada setting komentar yang memang ditujukan untuk pelanggan agar jika ada instruksi-instruksi tambahan. Dan Charlie menggunakan itu untuk kepentingan dia sendiri. Charlie menggunakan itu untuk meminta tolong. Dia memberikan not di aplikasi komentar itu dengan kata, "Tolong aku, telepon 911 untuk diriku." Dan dia juga menambahkan 911 bantu hashtag. Setelah dia berhasil memesankan Pizza Hut, Ethan mengambil kembali handphone yang ada di Charlie.
Charlie merasa was-was. Dia takut pesan yang ia sampaikan kepada Pizza Hut hanya dianggap gurauan semata. Sedangkan di sisi lain di tempat Pizza Hut mendapatkan orderan secara online di aplikasi Pizza Hut. Dan dia merasa bingung mengapa ada pelanggan yang memberikan not tentang meminta bantuan untuk menelpon 911. Selama 28 tahun manajer itu bekerja di perusahaan Pizza Hut, dia tak pernah menemukan kasus seperti ini. Di lain tempat, di kediaman Charlie merasa was-was dan dia selalu mengawasi jendela untuk menunggu adanya bantuan datang. Dan Charlie tidak tahu benar apakah pesannya itu sampai atau tidak. Dan dia juga merasa was-was dan takut jika Pizza Hut menganggap bahwa pesan yang ia sampaikan hanyalah sebuah prank. Tetapi karena Charlie sering memesan Pizza Hut di tempat itu, akhirnya sang manajer menganggap bahwa not yang diberikan Charlie adalah benar adanya. Ia tak menanyakan lagi kepada Charlie. Ia langsung menelpon 911 untuk menuju ke tempat Charlie. Setelah manajer Pizza Hut menelpon 911, akhirnya para deputi dan Letnan Kuris Luden tiba di tempat kejadian. Saat mereka tiba di tempat kejadian, mereka melihat Charlie mengambil mereka bersama putra bungsunya. Dan Charlie berkata bahwa ada 2 putranya lagi yang bersama sang kekasih yang sedang memegang pisau. Letnan Curtis Luden adalah seorang negosiator dan kepala negosiator tim kritis yang kebetulan sedang bertugas pada malam itu. Wah, Charlie sangat beruntung. Letnan Curtis membutuhkan waktu 20 menit agar ia bisa bernegosiasi bersama Ethan agar ia mau menyerah secara damai. Akhirnya setelah Ethan ditangkap, ia diketahui sedang berada dalam pengaruh obat-obatan. Tadi adalah cerita yang membutuhkan keberanian dan sedikit keberuntungan. Untung Charlie selamat. Aku sangat merasakan apa yang Charlie rasakan pada saat itu. Okay, that's my video. I hope you like my video. Don't forget to subscribe, like, and comment. Bye!